Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah MPAI 2 yang beranggotakan Horiatul Azifah, Nurin Izzatul Mufidah, dan Wafid Syahamatul Hikmah. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Subbab materi yang akan kami bahas, yang pertama, perintah berlaku ihsan. Yang kedua, ruang lingkup ihsan. Yang ketiga, hikmah dan manfaat ihsan. Apa ya ihsan itu? Ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan yang artinya baik, dan kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus atau seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum atau aktivitas sosial. Perintah berperilaku ihsan dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kori. Yang kedua yaitu ruang lingkup ihsan. Ruang lingkup ihsan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang kedua yaitu ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan kepada Allah yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung dua tingkatan. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan yang kedua yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Baik, selanjutnya yaitu ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ihsan kepada orang tua. Ihsan kepada orang tua yaitu berbuat baik dengan orang tua dengan cara mengasihi dan menjaga mereka dengan sepenuh hati. Bisa dilihat di contoh sebelahnya. Contoh sebelahnya ini sebagai bentuk seorang anak yang sangat menyayangi orang tuanya. Hal itu merupakan contoh ihsan kepada orang tua.
Selanjutnya yang kedua yaitu ihsan kepada anak yatim. Ihsan kepada anak yatim yaitu berbuat baik dengan anak yatim dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Contoh di samping merupakan contoh ihsan kepada anak yatim dengan cara memberikan pengajaran kepada anak yatim. Selanjutnya yang ketiga yaitu ihsan kepada sesama manusia. Ihsan kepada sesama manusia dengan saling menghargai, melembutkan ucapan, tidak mengganggu mereka serta tidak melukai mereka, dan juga saling tolong-menolong. Untuk gambar di sampingnya tersebut, itu merupakan contoh dari ihsan sesama manusia dengan saling tolong-menolong. Nah, yang keempat yaitu ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang dengan memberinya makan, tidak menyiksanya, bahkan pada saat menyembelih, hendaklah dengan cara yang baik. Nah, untuk contoh di samping, itu merupakan salah satu contoh dari ihsan kepada binatang. Nah, untuk yang terakhir yaitu ihsan kepada alam sekitar. Ihsan dengan alam sekitar yaitu dengan melestarikan serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Untuk contoh di samping merupakan salah satu bentuk dari ihsan kepada alam sekitar. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wafi. Baik, kita masuk di materi yang ketiga. Saya Wafi Syahma akan menjelaskan mengenai hikmah dan juga manfaat dari ihsan. Sudah dijelaskan di atas bahwa ihsan artinya berbuat baik, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, maupun terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, tentu teman-teman, kalau kita berhasil menerapkan karakter terpuji ihsan dalam hari-hari kita, banyak sekali hikmah dan juga manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu, pahala ini tidak hanya kita dapatkan ketika kita berhasil berbuat baik kepada Allah saja ya, tetapi baik itu berbuat baik kepada manusia maupun sesama lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kita akan dihormati dan juga dihargai oleh orang-orang sekitar. Tentu kalau kita berhasil membuat kesan yang baik kepada orang, maka orang-orang di sekitar kita juga akan memberikan feedback atau hubungan timbal balik yang baik terhadap diri kita. Jadi kita lebih dihormati dan juga dihargai. Untuk dampak dan juga hikmah yang ketiga dari ihsan, ihsan kepada Allah dapat mendorong kita untuk menghargai hidup kita, serta kita dapat beribadah dan juga beramal soleh. Yang keempat, ihsan dalam diri manusia akan mampu mengendalikan i'tiqad serta perilaku buruk manusia yang dilarang dalam Islam. Tentu kalau kita sudah mampu membedakan bahwa ini baik dan juga itu buruk, kita akan mampu mengendalikan diri kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.